Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk ikutin kami ataupun saya mengoreksi ataupun mentasi tulisannya Mas Angga Ardianto. Nah, ini kita akan melihat proses perbaikan tulisan dari kiriman tulisan Mas Angga Ardianto. Yuk kita lihat yuk. Nah teman-teman, ini kita lihat dulu pembuatan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini bentuknya hampir sama seperti bentuk awal huruf short ya teman-teman. Jadi persis sama seperti badan kepalanya huruf short. Nah, kemudian di bagian huruf nun kita lihat awalnya huruf nun itu harus melengkung ya teman-teman, tapi melengkungnya jangan terlalu panjang, sedikit aja, karena bentuk seperti ini emang harus kecil lengkungannya. Nah, punya Mas Angga ini terlalu lurus, jadi belum melengkung di situ. Nah, untuk bagian badannya huruf nun ini harus benar-benar seimbang dia, seperti wajan penggorengan itu harus melengkung ya, jangan sampai penyok. Itu bagian itu harus benar-benar melengkung dengan sempurna. Nah, kita perhatikan lagi di bagian huruf mimnya itu harus hati-hati teman-teman, jadi jangan sampai tebal. Jadi teman-teman kalau misalnya memiliki pulpen yang kurang sehat, ininya silahkan diganti dengan lebih nyaman, yang lebih nyaman dan lebih enak kita gunakan. Bagian nabroh huruf H sama huruf ya itu harus sesuai dengan ini ya teman-teman, kaidah. Jadi nabrohnya huruf ya itu harus masuk sedikit ke dalam rongganya bibir huruf mim teman-teman, jadi tidak di sampingnya, emang harus masuk ke situ ya. Untuk tasdidnya teman-teman di situ harus memperhatikan kembali bahwa bentuk huruf tasdid itu menyerupai dengan giginya huruf sin, jadi hampir sama emang bentuknya huruf sin. Nah, itu ya teman-teman, jadi diperhatikan dengan seksama teman-teman. Jadi jangan asal-asal kita membuat tasdid walaupun itu sepele teman-teman, kita ini kan, tapi bentuk tasdid itu juga mempengaruhi keindahan. Kalau misalnya kita buat asal-asal ya tetap tidak indah dan tidak bagus tasdidnya. Kemudian peletakan fathahnya juga harus sama persis ya teman-teman, jadi harus dilihat dengan sesuai dengan contoh yang sudah disediakan. Kemudian berikutnya kita akan mengkoreksi kalimat manjada wajadah. Jadi ada sedikit kesalahan juga di sini, pembuatan huruf mimnya masih kurang tepat teman-teman. Kita lihat prosesnya. Nah, itu awalnya harus membentuk lengkungan seperti huruf dal teman-teman. Nah, setelah itu kita tarik ke atas, nah sehingga membentuk sebuah bentuk huruf mim ya. Bentuk huruf mimnya seperti gunung tapi miring ya gunungnya. Nah ya, perhatikan. Nah, ada lengkungan huruf dal, kita perhatikan lagi huruf awalnya huruf dal ya, kemudian naik ke atas saja, jangan sampai ada lengkungan waktu naik itu ada lengkungan lagi. Nah, kalau belum tertutup, teman-teman bisa menutup dari lengkungan awal huruf dal. Nah, coba kita lihat, nah kan, jadi harus menutup dia. Kemudian kita buat lengkungan kembali untuk ancang-ancang membentuk huruf nun teman-teman. Nah, sampai di garis dasarnya, garis tebalnya itu lengkungan untuk membuat nun, baru kita membuat huruf nunnya. Dan seperti biasa di sini Mas Angga ekornya itu ataupun kepala huruf nunnya itu lurus, jadi bagiannya itu tidak melengkung secara utuh ya, masih lurus, harusnya itu lurus di situ Mas Angga. Nah,
perhatikan contoh dengan sama lagi. Harus benar-benar melengkung ya. Jadi jangan sampai awalnya huruf nun itu lurus, tapi kita di sini melengkung di sini. Kemudian kita lihat jaddanya, bentuk jimnya itu harus imbang teman-teman ya, dengan awal sampai akhir itu imbang, antara ruang satu dengan ruang yang lain itu harus imbang, dan bentuknya juga harus sempurna. Nah ini sambungan antara jim sama huruf dal itu juga harus diperhatikan ininya, pembuatannya. Nah ini huruf dal berarti dia langsung naik, jadi tidak ada lagi menyamping dan tidak lagi penarikan lebih, dan antara bibir huruf jim sama dalnya itu berdekatan, jadi tidak berjauhan ya. Nah ini Mas Angga juga huruf vowelnya juga harus diperbaiki sedikit agar lebih bagus. Kita contohkan ulang wajadanya ya. Nah jadi jimnya ini harus imbang antara awal sampai akhir ya. Nah kita lihat contoh kembali biar lebih detail pemahamannya Mas Angga. Nah jadi antara awal atau ekornya huruf jim itu harus seimbang, atas garis dengan bawah garis. Nah kemudian turun, kemudian naik. Nah kan itu imbang ya, garisnya tuh pas di tengah-tengah gitu ya. Ekor huruf jim itu pas di tengah-tengah antara garis kursi huruf sama langit-langitnya huruf itu. Nah itu harus imbang gitu. Nah jadi membentuk sebuah bentuk yang presisi itulah, sehingga menciptakan keindahan di situ ya. Nah kita contohkan kembali. Nah di situ kita lihat bentuknya itu imbang, jadi tidak ada lebih ya di situ. Nah itu kan imbang di situ dia. Dalnya jangan sampai terlalu jauh antara bibir H dengan huruf dalnya ya teman-teman. Kita kembalikan membuat contoh huruf waw. Nah itu kepalanya harus benar-benar mirip dengan lonjongan ataupun persis seperti telur ayam, jadi melonjong ke atas. Nah huruf za sama huruf ro juga sudah benar, huruf ain-nya juga benar ya. Nah jadi harus diingat kembali untuk Mas Angga, itu mimnya huruf nunnya itu harus benar-benar sempurna seperti huruf nun dasar ya, huruf nun awal di awal itu kita belajar. Nah melengkung ininya, awal huruf nun itu harus melengkung, bukan lurus. Jadi lengkungnya betul-betul melengkung secara seperti koma gitu, bentuk koma. Ini juga sudah bagus, kepala ininya juga udah bagus, meskipun di akhirnya terlalu tebal ya sangat. Kemudian di bagian A kita ketemu lagi bentuk huruf jim, bentuk huruf H ini sama. Nah juga harus diperhatikan ya. Nah jadi jangan sampai kita mengabaikan rongga-rongga dan akhirnya tidak presisi bentuknya. Nah ini saya gambarkan rongga-rongganya tuh sama kan semuanya, bentuknya imbang semuanya, presisi. Nah ini namanya juga golden ratio. Nah jadi imbang sama imbang dia. Ini bentuk kesempurnaan tertinggi sebuah kaligrafi
menghindari daripada keseimbangan ataupun hak-hak bentuknya huruf tersebut. Nah, ini dia. Kemudian shotnya di sini Mas Angga ada sedikit kehilangan ekornya huruf shot ya. Jadi emang harus kita bubuhi itu ekornya. Nah, gitu. Ekor jangan sampai lupa. Nah, kita contohkan kembali ya. Nah, ini nabrohnya juga harus diperhatikan juga. Penulisan fathahnya juga harus disamai semua. Jadi jangan sampai kita satunya lurus, satunya miring, juga itu kurang indah ya teman-teman ya. Nah, beginilah hasil dari koreksian kita. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa not agar Mas menjadi sebuah pembelajaran untuk Mas Angga sendiri ya. Kita perhatikan kembali ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat huruf H-nya dulu. Ini kata H, bentuk dari huruf H sama mim ya. Ini pada kalimat Ar-Rahman ya. H sama bagaimana bentuk H ketemu sama huruf mim itu harus diperhatikan, dan bagaimana penulisan huruf nun di ekornya sangat panjang gitu ya. Lihat itu harus imbang gitu, pelan-pelan. Nah, kita harus perlahan-lahan menulis agar bentuknya juga sesuai dengan keinginan kita di situ ya. Dan juga kita harus bersabar dalam proses berlatih ataupun belajar. Nah, huruf mim itu ketika disambung dengan huruf H itu bentuknya sama aja ya, bentuknya sama, tidak ada perubahan di situ ya. Jadi bentuknya juga sama dan tidak ada perubahan, tinggal ditambah huruf H-nya aja yang sedikit berubah, tapi mimnya tetap sama. H-nya yang ketemu ini lebih sedikit miring ke bawah dia ya. Jadi tidak ada perubahan pada mim dan nunnya itu. Kemudian kita kasih lagi contoh tambahan masih dengan huruf H ataupun huruf jim ya. Bentuknya sama-sama aja, ketemu dengan huruf ya. Nah, ini kepada kalimat Ar-Rahim ya. Jadi harus diperhatikan kembali bahwa penulisan nabroh huruf ya jika bertemu dengan huruf H, jadi itu dimasukin ke dalam rongga-rongga pas di bibir huruf H sendiri itu. Nah, bisa dimasukin ataupun pas di bawah bibirnya huruf H ya teman-teman. Nah, kita lihat kembali, jadi nggak di samping dia, masuknya itu nggak di samping. Gitu ya, baik. Nah, di situ juga ada celah dia, harus diperhatikan. Nah, ini kita lihat cara pembuatan huruf jim bersambung dengan huruf dal. Nah, ini pembuatan huruf jim sama juga dengan pembuatan huruf H ya. Nah, ini kita lihat prosesnya. Jadi itu harus sama imbang ya teman-teman, antara ekor sama garis bantunya itu harus sama. Nah, kemudian penyambungannya ini juga tidak boleh jauh dengan bibirnya huruf H ataupun huruf jim. Nah, ini saya kembali membuat contoh huruf mim bersambung dengan huruf nun.
ya. Ini ada lengkungan yang harus diperhatikan. Jadi lengkungannya ini kecil saja ya teman-teman, tapi harus betul-betul melengkung dia ke atas. Nah ini kita lihat kembali nih bagaimana caranya. Huruf mimnya cara kemudian lengkung, kemudian langsung kita buat lehernya huruf nun. Nah kita lihat di situ. Jadi huruf nun, lehernya huruf nun itu harus melengkung ya, jadi tidak tidak lurus ya, bentuknya itu tidak lurus. Nah kita lihat mimnya ini, saya contohkan kembali aja. Nah itu ada tahapan-tahapannya dari tahapan 1 sampai tahapan ketiga. Nah di tahapan ketiga itu harus lurus, tapi lurusnya naik ke atas ya, jadi miring bentuknya. Nah ya teman-teman, berikutnya saya mencontohkan huruf waw. Jadi di sini juga jangan sampai kita keliru lagi cara pembuatan huruf waw ya. Tahapan-tahapannya sudah saya berikan dari tahapan nomor 1 sampai ke tahapan nomor 5 teman-teman. Ini baru itu kepalanya juga harus persis membentuk sebuah lengkungan yang menyerupai dengan telur ayam, jadi lonjong dia ke atas. Nah bawahnya harus benar-benar melengkung, nah, atasnya lonjong, jadi nggak bulat seperti lingkaran bulat ya teman-teman, jadi lonjong. Nah teman-teman, kita perhatikan kembali nih tugas contoh yang saya berikan ya. Nah di bagian antara ekor kecilnya dengan celahnya telurnya waw itu ada celah di situ, tapi sedikit celahnya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar ya, mengkondisikan dalam bentuk pada huruf waw-nya. Oke teman-teman, sepertinya sudah itu aja yang bisa saya tasih ataupun saya koreksi dengan tulisannya Mas Angga. Cukup sekian dulu tasih dan ataupun koreksi saya pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti hasil tasih ataupun saya koreksi pada video ini. Oke teman-teman, jika teman-teman tertarik dengan video ini silahkan di subscribe, kemudian di like ataupun di komen ya. Dan untuk Mas Angga, terima kasih banyak telah mengirimkan hasil tulisannya ke Mas Hafa. Semoga Mas Angganya tetap istiqomah dalam latihan dan istiqomah juga dalam mengirimkan setoran dasnya ya. Oke Mas Angga, ketemu lagi di koreksi selanjutnya. Ini tugasnya Mas Angga kembali mengulang nomor 1 dan nomor 2.